Saudaraku, maka Bapak Paus melihat begitu banyak tantangan di dalam hidup berkeluarga. Banyak orang yang tiba-tiba begitu saja ingin cerai, ingin cerai, ingin cerai. Apalagi Bapak-bapak hati-hati, sekarang pornografi di mana-mana. Kasus yang membuat saya kaget, saya harus bereskan anak kelas 5 SD yang nyodomi adik kelasnya kelas 3 SD. Saya panggil anaknya. Kelas 5 SD, sodomi anak kelas 3. Dan caranya hebat, diberi mainan. Dan waktu ditanya, dia lihat di YouTube, dia lihat. Dan waktu tanya bapak ibunya, sorry to say, bapak ibunya ngasih data unlimited pada anaknya dan tanpa restricted, tanpa dikunci. Jadi anak bisa buka apapun. Karena apa? Orang tua gak mau repot. Udahlah nih si cendol kasih aja ini selesai. Lu jangan ganggu mama. Mama sedang nonton drakor. Belum selesai episodenya. Lu diem, gue diem. Lu butuh makan, buat sepermi. Lihat. Semua di dalam keluarga adalah maaf Bapak Paus mengatakan orang-orang egois. Yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Maka perhatikan bahwa di dunia sekarang orang mencari nikmat. Tidak mau repot. Saya selalu ngomong kepada anak muda. Anak-anak muda, kalau kamu mau kawin, tidak mau repot, jangan kawin. Kawin itu repot. Kawin itu berat. Maka orang egois tidak mungkin bisa menikah. Tidak mungkin. Kalaupun dia menikah, pasti menjadikan penderitaan bagi pasangannya. Apalagi kasus-kasus alkoholisme, kekerasan di dalam keluarga. Anda mungkin tahu apa yang viral baru-baru ini. Orang laki-laki begitu mudahnya melampiaskan kemarahan, mengajar pasangannya. What? Jadi lihat, di dalam perkawinan kalau berpikirnya saya puas, hati-hati. Anda hanya menyakiti pasangan Anda. Hanya menyakiti. Perkawinan bukan demi kepuasan. Maka saudaraku, mari kita lihat di sini. Saya akan perlihatkan Bapak Ibu, mari kita belajar. Bahwa di dalam hidup perkawinan, Allah itu mengundang kita untuk datang. Datang pada saya. Belajar dari saya. Maka kalau kita datang pada Tuhan, perhatikan, kita belajar dipimpin oleh Allah. Bukan dipimpin oleh keinginan saya. Maaf, kalau saya dipimpin oleh keinginan saya, Bu, Pak, inginnya jadi pastor tenang-tenang saja. Nggak repot. Duduk di rumah retret, melayani yang datang, selesaikan. Ngapain jadi seperti ini? Pagi-pagi dari Bandung, datang sampai sini. Nanti malam langsung harus berangkat lagi ke Jakarta. Di Jakarta ngisi sampai malam harus pergi ke Cikampek. Tidur belum jelas di mana. Kalau pasturan gak punya kamar, ya di mobil. Lalu apa? Besoknya saya harus lagi ke Pratista, beri retret untuk anak-anak. Ngapain? Tapi ya sudah. Saya mau jadi pastor. Jadi kalau Anda mau menikah, Anda harus sadar. Anda diberi pasangan bukan untuk disakiti. Bukan untuk dimanfaatkan. Saya dipanggil oleh Tuhan untuk belajar memberkati. Maka betul. Kalau saya dipimpin oleh kelelahan, kecapean saya lelah melihat ini. Dari tadi diganti-ganti. Iso pesi wonge. Pimpinlah
dengan Roh Kudus. Lihat, Yesus pun mengajarkan kita. Yesus berdoa sebelum menghadapi penderitaan. Kenapa? Ada apa dalam kuasa doa? Lihat, doa membuat Roh Kudus menuntun kita supaya mendengarkan Tuhan daripada penderitaan kita. Jadi doa itu menuntun supaya apa? Saya lebih mendengarkan Tuhan. Daripada sakit saya, kecewa saya, marah saya, jengkel saya. Suatu saat saya berhadapan dengan seorang ibu. Ibu ini ngobrol dengan saya. Romo, saya sudah tidak tahan dengan suami saya. Bentrok terus, marah terus. Maaf Romo, kalau boleh jujur, perkawinan saya pun terpaksa. Karena saya hamil duluan. Saya waktu itu pacaran dengan laki-laki lain, saya dikecewakan. Saya ketemu laki-laki ini yang jadi suami saya. Pacaran sebentar, saya langsung tidur dengan dia hamil. Dan supaya tidak memalukan orang tua, kami menikah. Dan rupanya saya baru tahu suami saya jahat banget. Dia judi, dia mabok, dia main wanita. Saya tidak tahan. Tapi saya terlanjur janji dengan Tuhan. Saya sudah bicara dengan Tuhan, saya mau setia. Tapi Romo, 10 tahun saya menahan, saya tidak tahan. Akhirnya Romo saya berdoa, Tuhan, tolong. Buat dia pergi dari hidup saya dengan caramu. Jangan dengan cara saya. Kalau dengan cara saya, mati dia. Saya berdoa, Romo, berdoa. Tuhan, buat dia pergi dari hidup saya. Saya sudah tidak tahan. Anak-anak sudah menderita. Dia berdoa dan dia bersuka cita. Suaminya akhirnya pergi dari hidup dia. Dengan wanita lain. Dan dia bersyukur sekali. Dia berterima kasih. Tuhan mendengarkan doa saya, Romo. Dia pergi. Dan saya bisa ngurus anak-anak dan saya tidak mau menikah lagi. Saya tetap menganggap dia suami saya. Kalau dia pulang ke rumah, saya terima. Tapi untuk sekarang, biar dia pergi dahulu. Ini berkat bagi saya. Jadi saudaraku, lihat, saya berdoa untuk apa? Untuk belajar lebih mendengarkan Tuhan. Dan supaya apa? Saya tidak menjadi orang yang pahit. Jadi doa bukan bertujuan, nomor 3 bagus ini. Doa membuat kita berani membuka hati dan menutup mulut. Lihat, kalau sedang marah, kita buka mulut, tutup hati. Betul atau tidak? Kalau sedang marah, kita langsung langsung kita tutup hati kita. Doa justru terbalik. Doa membuat kita berani menutup mulut dan membuka hati. Beberapa hari yang lalu saya kedatangan pasangan suami istri yang sudah mau cerai. Istrinya sudah gugat cerai. Datang kepada saya konsultasi. Karena suaminya masih belum mau neken. Bapak Ibu, dari jam 11 sampai jam 3 itu mereka marah-marahan. Saya seperti kambing conge, dengerin aja gini. Saya nimpalin, istrinya langsung bob. Saya ngomong ke suaminya langsung bob. Ya Allah, kata saya tuh. Dan sedihnya apa? Di saat istrinya ngomong, suaminya tuh cuek. Sedang mempersiapkan omongan. Dia napas sedikit, istrinya cuek dulu. Napas sedikit, timpali lagi. Jadi tidak ada saling mendengarkan.
Mereka mempersiapkan omongan, mereka omongin, yang ngedengerin siapa? Gue. Jadi 3 jam, 11, 12, 1, 2, sampai jam 2, hampir jam 3. 3 jam, saya ngedengerin. Sampai akhirnya 3 jam, saya udah kecapean. Saya banting tuh tangan saya ke meja. Buak, diam. Langsung mereka, ih Romo marah. Iya kata saya tuh. Setan juga bisa marah kalau ngedengerin kayak gini kata saya tuh. Jadi sering kali kalau kita marah, kita lebih mudah membuka mulut daripada membuka hati. Kita sudah tidak punya hati. Kalau orang sudah tidak punya hati, jangankan ngerti, mendengarkan pun tidak. Maka Bapak Ibu, doa bukan bertujuan mengubah pasangan kita, doa mengubah cara kita merespon kekecewaan pasangan. Jadi kalau dia marah, dia sakit, saya berusaha tidak mau menjadi sakit hati, tidak mau jadi kecewa. Yang lebih saya sukain adalah ini. Kalau saat perkawinan semakin berat, apa yang harus kita lakukan? Kadang-kadang suami sudah tidak sabar dengan istri tidak sabar dengan suami. Istri itu cepat sekali membereskan. Saya ketemu banyak istri yang pintar daripada suaminya. Para istri itu tidak hanya pintar, tapi tidak pernah mau menyerah. Itu istri. Selalu kerja keras. Para suami selalu lambat. Sampai istrinya kayak gini aja nggak bisa. Ih, masa nggak bisa? Tapi suaminya tetap aja. Gimana mah? Gimana gitu. Ih. Para istri sudah tidak sabar. Kalau bukan suami gue udah gue cekek abis. Bapak Ibu, kalau perkawinan menjadi berat, mari kita belajar dari Yesus. Yesus jangan lupa menyelamatkan manusia lewat penderitaan. Jadi saya mau mengatakan apa? Kalau Anda mau menyelamatkan perkawinan Anda harus siap berkorban. Siap berkorban. Mengorbankan perasaan Anda. Mengorbankan waktu Anda. Saya sudah capek mah, saya tuh inginnya duduk dari kerjaan, istirahat mah. Pak, jangan lupa, istri Anda mengerjakan pekerjaan yang tidak pernah selesai-selesai. Tidak pernah beres-beres. Coba belajarlah ganti peran. Saya yakin keluarga Anda akan hancur berantakan. Betul. Jadi Bapak Ibu ingat, Yesus menyelamatkan lewat penderitaan. Maka sama, kalau saya mau menyelamatkan keluarga saya, Anda harus berkorban. 2, penderitaan terjadi karena kita hidup dengan pasangan yang tidak sempurna. Bapak Ibu, kalau Bapak mengeluh tentang istri, istri pun mengeluh tentang Bapak. Kalau ibu hanya banyak melihat kekurangan dalam istri bapak, sorry. Bapak pun banyak melihat kekurangan dalam istri ibu, dalam istrinya. Sadar. Suami Anda bukan malaikat. Ya Bu dan Pak, sadar. Istri Anda bukan malaikat. Istri adalah malaikat pencabut nyawa. Dan bapak-bapak harus tahu ya, jangan pernah melawan. Kalau apalagi istri bapak udah emak-emak, udah jangan. Emak-emak adalah makhluk terbenar setelah Tuhan Allah. Selalu. Anda mau ngomong apapun, salah. Udah, diem. Maka bapak-bapak tidak salah kalau Anda mohon supaya makin tua makin budak. Ketiga, penderitaan bukan alasan untuk melarikan diri, justru menjadi saat mengundang Roh Kudus. Jadi kalau Anda sakit tadi, Pastor Felix, di saat dia sudah tidak bisa apa-apa lagi, Tuhan sakit, dia masukkan kepalanya ke tabernakel. Karena apa? Saya sudah tidak bisa apa-apa lagi Tuhan, turun tangan. Ingat, di dalam kitab suci,
mujizat terjadi karena ada penderitaan. Jadi kalau Anda menderita, jangan takut. Anda itu calon orang yang menerima mujizat Tuhan. Nah, kalau semakin berat di dalam perkawinan, apa yang harus kita lakukan? Waktu Yesus begitu berat memanggul salib, apa yang Yesus lakukan? Yesus membiarkan Simon dari Kirene menolong, memanggul salib. Jadi kalau perkawinan makin berat, carilah pertolongan. Cari pertolongannya pada yang tempat yang benar. Jangan kumpul dengan emak-emak senasib. Tersesat Anda. Anda cerita, suami gue nyebelin. Apa sih itu? Iya, suami gue juga sama. Yuk kita litani supaya cepat dipanggil Tuhan. Yuk, rosario yuk. Rosario kerahiman. Memohon apa? Supaya suami-suami kita cepat dipanggil Tuhan. Kacau. Jadi apa yang saya mau katakan, carilah pertolongan. Orang-orang yang benar. Orang yang bisa memberi nasihat. Bapak Ibu, gereja sekali lagi punya alat-alat untuk menolong. Maka nanti kita akan memasuki rahmat perjumpaan dalam adorasi. Maka di dalam adorasi, saudaraku, saya ingat sekali apa yang harus dilakukan. Santo Alfonsus Liguori berkata, devosi terbesar dan berkenan pada Allah adalah adorasi. Di mana Anda berhadapan dengan Tuhan. Jadi mintalah Tuhan tolong, saya sudah tidak kuat. Tuhan tolong, jamah saya. Kalau Anda hidup dengan orang-orang yang begitu berat di dalam hidup Anda, belajarlah berdoa untuk orang-orang yang menjadikan hidup Anda begitu berat. Mintalah supaya saya bisa berdamai dengan kelemahan pasangan saya.